Celaka kaum laki-laki daripada godaan bisikan kaum wanita dan babu fitnatin nisa, bab yang menyatakan tentang fitnah kaum wanita. Qala hadatsana Bishr bin Hilal al-Sawaf قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن سليمان التيمي وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, ma ada'u ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Nabi kita bersabda, aku tidak meninggalkan, ma ada'u ay ma atruk, aku tidak meninggalkan setelah kepergianku suatu fitnah yang paling berbahaya kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Al-Quran menyatakan inna kaidahunna azim, tipu daya mereka itu agung atau juga besar. Jadi kita laki-laki mungkin dengan kita masih mampu bertahan dengan bujukan, ajakan daripada sahabat-sahabat, dengan kita terbabit dalam politik. Kita bilang minta maaf lah, tak terlalu minat sangat dalam urusan politik. Ya, tapi itu gajinya besar dan nanti kita akan punya wewenang, bonus dan dapat komisen daripada tiap projek kerajaan. Ya, yang walaupun tapi laknat rakyat pun juga banyak, kena kutuk, kena murka, kena benci. Jadi bualan orang ramai, cari usaha tempat lain lah, yang walaupun kamu akan bergelimang dengan duit tapi anda tak tergiur dengan politik. Habis. Kemudian kita rayu kembali, kamu kalau hadir, kalau ikut serta, nama anda akan naik, akan meroket, populariti anda akan jadi luar biasa. Minta maaf, anak tak ada mood, tak ada semangat dalam dunia seni, dalam dunia hiburan. Jadi dari sejumlah sekian godaan, bujukan kepada orang-orang tertentu, mungkin tidak berhasil kita menggodanya dengan duit, godanya dengan jawatan, dengan kedudukan, dengan populariti. Pada tu antar perempuan cantik, seksi, pakai niqab macam seperti wanita Iran, wanita Syiah. Ya Allah, Fitri goncang, Bilal goncang, semuanya goncang. Tu inna kaidahunna azimu. Bab omongan daripada seorang perempuan, kalau pada tu mengucapkan salam atau menjawab salam daripada kita dengan suara yang agak lembut pun, itu sudah jadi kepikiran dengan kita laki-laki. Waalaikumsalam. Oh Allah, macam seperti kasidah ya Hanana aja bunyinya. Sama lah. Jadi kita laki-laki juga boleh bersendiwara memainkan perasaan daripada seorang perempuan. Perempuan pun juga boleh berbuat yang semacam, tapi dengan perempuan lebih dahsyat. Makanya daripada beberapa calon yang akan menjadi yang berhormat, yang bakalan menjadi menteri kah, perdana menteri kah, presiden kah, itu yang diperdayakan untuk menggoncangkan posisi mereka itu adalah perempuan. Bahkan sampai kepada dunia sukan juga perempuan. Jadi dengar, memang itu didengar, tapi realitinya insya Allah tidak meleset. Jadi dikatakan kadang-kadang dalam dunia
sukan, khususnya bola sepak, itu sampai mereka memperdayakan wanita-wanita malam atau wanita-wanita cantik, atau katakan wanita-wanita penggemar bola sepak, untuk melumpuhkan kesebelasan akan bertanding nanti besok dengan kesebelasan mereka. Jadi ini informasi yang bocor. Ada, kalau tidak banyak pun ada di kalangan kesebelasan daripada Arab, udah hampir naik ke tangga 8, pusingan yang 8, kan dari 32 kepada 16 tapi menjadi pada 8 4 baru gugur 1 2 3 sampai akan mengusung Piala Dunia. Jadi di antara daripada upaya mereka, katakan saja yang jadi tuan rumah Itali. Jadi tuan rumah Itali besok pertandingan untuk merebut, untuk mendapatkan poin masuk dalam kumpulan yang pusingan ke-8 ini, katakan saja negara Arab, kesebelasan Arab. Itu nanti malamnya, kata mereka terjadi seperti itu malamnya. Jadi pemain-pemain daripada Arab tadi itu atau daripada negara Islam itu mereka mainkan 2 bola. Tiap satu pemain itu dapat 2 bola. Malamnya 2 bola. Bola perempuan lah. Sehingga pada tuh pemain tadi itu main malam harinya dengan wanita malam, besok tenaga udah taban dah. Habis terporsir tenaga dengan menggauli wanita haram tadi itu. Akhirnya menang mereka dalam pertarungan. Kenapa? Sebab kena ada letih. Jadi dihabiskan, diporsir habis tenaga daripada kesebelasan musuh atau kesebelasan daripada Arab. Qila, ada yang mengatakan itu asbab yang kesebelasan Arab jarang-jarang boleh sampai kepada babak kumpulan yang 4. Jadi untuk 16 pernah banyak. Qatar pernah, Saudi pernah, Mesir pernah, beberapa negara lah daripada negara Arab. Tapi untuk masuk pada babak 8, 4 apa lagi? Jarang-jarang berlaku. Itu diantara daripada taktik negara yang jadi tuan rumah atau negara mana saja untuk mengalahkan pasukan berkenaan. Inna kaidakuna azimu. Tipu daya mereka itu luar biasa. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ma ada'u, aku tidak tinggalkan selepas kepergianku satu fitnah yang lebih berbahaya kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sabahin, habis dah cerita tadi itu. Ma min sabahin illa wa malakan yunadian. Oh, belum habis lagi. Melainkan terdapat 2 malaikat yang menyeru wailun lirijali minan nisa. Ini sama. Ini adil. Tapi kita kata celaka kaum laki-laki daripada godaan bisikan kaum wanita, dan celaka kaum wanita daripada godaan dan bisikan kaum laki-laki. Maksudnya sama-sama jadi bahaya. Ini adil. Jadi bukan perempuan saja menjadi bahaya kepada kita, kita juga jadi bahaya kepada perempuan. Kita nangis saja, perempuan tu nangis. Loh hati kita. Tadi kita tidak titik. Tak nak titik. Nangis. Abang begitu tegama, begitu tegas sampai hati, abang. Biarkan aku hidup dengan mangsa jahat. Tak boleh tidur malam kita gara-gara dengan ucapan dari, akhirnya kepikiran. Padahal kita tak nak pikirkan langsung. Akhirnya jadi terkawin juga kita dengan wanita tu. Macam juga sebaliknya, laki-laki juga pandai bersuara. Bersuara boleh nanti. Allah. Jadi ada bahasa lagu yang ujung-ujungnya itu bagaimana caranya untuk menggoda janda.
ambil anaknya digoyang-goyang, timang-timang atau timang-timang di dundui-dundui lah untuk ambil simpati daripada emaknya dia. Ambil ihtimam. Anak dia pada masa di kursi roda, tolak kursi rodanya. Anaknya nangis usung anaknya. Atau juga adik-beradiknya ambil berat betul. Coba tengok film dia. Bayangkan pada tahun lama dah, mungkin dah dalam 30 tahunan. Ada satu film namanya Marid. Marid tuh kalau bahasa Arabnya Marid adalah setan nakal. Setan yang paling lasak. Jadi yang pada masa itu Amitabh masih muda lagi yang membintangi film tersebut. Amitabh Bachchan belacana disebutnya. Jadi di situ dengan dia ini menyukai, dia orang miskin, menyukai seorang perempuan anak daripada orang-orang dermawan, anak daripada seorang saudagar kaya. Jangankan bakalan mau untuk jadi calon istri dia tengok pun tak nak dengan laki-laki itu. Tak nak. Dia tindak sadis laki-laki itu sampai pernah laki-laki itu dia gantung, dia sebat, dia pukul sampai luka belakangnya. Saking bencinya perempuan tadi itu, kemudian dia letakkan garam pada bulahan bak perih mencoreh kesakitan. Tapi pada saat ketika perempuan tadi itu dihadapkan dalam satu musibah, laki-laki tadi itu datang, pang kreatif. Oh, selamatkan dia daripada mangsa rogol. Selamatkan dia daripada serangan penjahat yang akan merogolnya. Akhirnya jadi suami dia. Jatuh hati perempuan tadi itu. Makasih kalau bukan awak habis aku. Padahal mungkin saja yang menyerang tadi itu teman-teman laki-laki itu sendiri. Dia ada kompak dah. Serang nanti saya datang itu saya akan tumbangkan kalian semuanya. Perempuan pun tengok. Jadi kepada siapa perempuan lari? Pada siapa perempuan bernaung? Ya kepada laki-laki yang jadi hero tadi itulah. Penyelamat perempuan, Masya Allah, jatuh cinta akhirnya. Itu juga sebaliknya. Jadi kita sekarang tidak adil. Kita sering dengar tidak ada satu fitnah yang paling berbahaya kepada laki-laki daripada perempuan. Sini Nabi kita kata wailun kepada kedua-duanya. Celaka wanita dengan tipu daya kaum laki-laki, celaka juga kaum laki-laki dengan tipu daya kaum perempuan.